Halo semua, kembali lagi bersama saya Opal Saputra. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Leon 2016. Berkisah tentang seorang anak yang tersesat sejak berumur 5 tahun dan diadopsi oleh sebuah keluarga di Australia hingga dia bisa kembali lagi bersama keluarganya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak kecil dengan kakaknya yang mencuri batu bara pada kereta api. Mereka bernama Saru dan Gudu. Batu bara tersebut ditukarkan ke toko susu kaki lima di pinggir jalan menjadi susu untuk mereka minum. Di rumah diperlihatkan ibunya Saru yang bernama Kamla Musi dan ada adik kecilnya yang bernama Sekila yang masih berumur 3 tahun. Mereka hidup dengan kemiskinan dengan notabene ibunya Saru adalah seorang janda. Ibu Saru pergi bekerja sebagai buruh angkut batu atau pengumpul batu. Dan sewaktu akan pergi bekerja, dia meninggalkan anak perempuan terkecilnya kepada anaknya, ya si Saru sama si Gudu ini. Namun setelah beberapa saat, sang kakak ingin pergi bekerja parodi malam di stasiun kereta api demi mencari uang tambahan untuk kebutuhan mereka. Sang adik bersikeras memaksa ingin ikut bekerja membantu kakaknya. Gudu sang kakak awalnya menolak keras Saru yang ingin ikut. Namun karena keras kepala, akhirnya diikutkan oleh kakaknya. Gudu dan Saru tiba di stasiun kereta api yang bertepatan di Benggala Barat, bagian timur Kandwa. Mereka mencari uang di bawah kursi penumpang kereta api namun hanya menemukan sedikit sekali. Hari pun mendekati tengah malam. Saru sang adik kelelahan dan dia pun tertidur. Sang kakak membangunkannya namun Saru tidak mau diganggu. Gudu mengatakan bahwa dia akan pergi mencari pekerjaan sembari menyuruh Saru tetap menunggu di tempatnya dan jangan kemana-mana. Sebelum kakaknya pergi, Saru meminta kakaknya agar membelikan gorengan bernama jalebi saat dia kembali. Saru terbangun sembari mencari kakaknya yang tidak kunjung datang kembali. Dia mencari ke sana kemari tapi tidak menemukannya dan pada akhirnya dia kelelahan dan tidur di dalam kereta api. Tak disangka kereta pun berjalan menuju stasiun selanjutnya yang berada di Kolkata atau Kolkuta yang berada di 1600 km dari kampung halamannya, yang membuat Saru tak tahu harus melakukan apa. Saat malam tiba, Saru pun tidur bersama anak-anak lainnya. Dan tak lama kemudian terdapat preman yang menculik mereka untuk dijadikan pengemis atau pengamen. Namun Saru berhasil kabur. Keesokan harinya, Saru berjalan tanpa arah hingga bertemu wanita yang bernama Nur, yang memberinya makan, memandikannya, dan mengatakan bahwa dia memiliki suami dan akan mengantarkan Saru pada ibunya. Namun ternyata suaminya bermaksud buruk di mana dia ingin menjual Saru dan dia pun lari kabur. Dua bulan pun berlalu. Saru pergi ke sana kemari tanpa arah dan dia mengambil sendok pada tepi pantai. Dia bersandar pada pohon di depan kafe dan mengikuti cara seorang pria makan menggunakan sendok yang membuat pria tersebut membawanya ke kantor polisi. Di sana Saru ditanya tentang nama ibunya, namun alih-alih menjawab nama ibunya, dia hanya menjawab ibu bukan nama dan mengatakan tempat tinggalnya bernama Canesteli. Saru salah menyebut nama dan tempat itu tidak ada dalam peta. Setelah mengambil data Saru, dia pun dibawa ke panti asuhan. Ya bukan panti asuhan, lebih tepatnya ke seperti penjara anak lah. Singkat cerita, pemilik panti memanggil Saru dan mengatakan bahwa dia telah mencari ibunya ke seluruh tempat, namun tidak menemukannya. Dan dia lebih menyuruh Saru untuk pergi dari sana karena sudah ada seorang pasutri bernama John dan Sue, pasangan orang kaya yang ingin mengadopsinya di Australia. Saru diberitahu berbagai macam bahasa Inggris seperti garpu, sendok, garam, dan merica. Cerita pun beralih ke daerah Hobart, Australia. Ini pertama kalinya Saru bertemu John dan Sue. Mereka tampak seperti orang baik. Saru dibawa ke rumahnya yang besar, lengkap dengan peralatannya, dan berada di dekat pantai. Saru dianggap seperti anak oleh mereka. 1 tahun pun berlalu. Saru diperlakukan sangat istimewa.
Tak lama dari itu, John dan Sue mengadopsi anak India kembali dan memberi namanya Mantos. Dan dia pun menjadi adiknya Saru. Namun dia memiliki seperti gangguan pada mentalnya, suka melempar barang, teriak sendiri, dan kadang melukai dirinya. Ya mungkin karena trauma sebelum diadopsi dia diperlakukan kasar. 20 tahun pun berlalu. Kini Saru sudah menjadi pria dewasa, di mana Saru makan siang di sebuah restoran di tepi pantai bersama ibu dan ayahnya. Namun tidak ada si Mantos. Saru yang sudah dewasa ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Sebelum pergi, Saru menemui Mantos yang pergi dari keluarganya dan memilih pindah di sebuah tempat sepi penduduk. Dikarenakan Mantos sejak kecil mengalami trauma yang membuatnya susah beradaptasi di Australia, berbanding terbalik dengan Saru. Ya, beginilah keadaan Mantos 20 tahun setelahnya, menjadi pecandu narkoba dan pemabuk berat. Adegan beralih ke kota bernama Melbourne tahun 2008. Saru kuliah di sana dan mendapatkan teman yang baik. Saat memperkenalkan diri, Saru mengatakan dia adalah anak adopsi dan berasal dari India, daerah Kolkata. Dan dia juga bertemu wanita yang bernama Lucy yang menjadi pacarnya. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan makan malam bersama dengan teman-teman kuliahnya. Saat makan, Saru akan mengambil minuman di dapur. Namun, dia melihat kue jelebi yang mengingatkannya akan kenangan masa kecilnya dengan kakaknya. Dia mengatakan bahwa asalnya bukan dari Kolkata, melainkan dia tersesat. Teman-temannya menyarankan agar dia menggunakan aplikasi terbaik bernama Google Earth. Dan mungkin dia bisa melacak tempat dirinya sewaktu kecil tersesat. Pada malam hari, Saru mencoba melihat aplikasi tersebut dan dia menemukan beberapa hal dalam pencariannya. Waktu berlalu, adegan berpindah ke 2 tahun kemudian di daerah Hobart tahun 2010. Memperlihatkan Lucy, Mantos, ibu dan ayahnya Saru makan malam bersama. Ya, terjadi beberapa konflik yang membuat keadaan memburuk, di mana entah apa yang terjadi di masa lalu yang membuat Saru sangat tidak suka kepada Mantos. Saru terus mencari keberadaan orang tuanya, sehingga membuat pisah ruangan antara dirinya dan Lucy, yang membuat Lucy kesepian setiap harinya. Di sebuah pesta, Saru mengajak Lucy kembali ke rumah. Namun di perjalanan mereka pun bertengkar. Lucy mengatakan bahwa Saru terlalu sibuk akan pencarian yang membuatnya lupa dengan Lucy. Di mana akhirnya Saru lebih memutuskan mengatakan bahwa wanita baik seperti Lucy tak pantas bersama dengan dirinya, dan lebih baik dia mencari yang lebih baik dari dirinya. Saru melanjutkan pencariannya berdasarkan ingatan masa kecilnya, namun tak menemukan apapun dari pencarian tersebut. Dia terus terbayang-bayang akan ibu dan kakaknya si Gudu saat makan maupun tidur. Ayah Saru mendatangi rumahnya karena semenjak pertengkaran beberapa saat lalu, Mantos tidak ditemukan hingga sekarang. Dan mereka khawatir tentang Saru yang menutup dirinya dan berhenti bekerja, yang membuat ibunya cemas. Di mall, Saru bertemu kembali dengan Lucy. Mereka berbicara, di mana Saru mengatakan terus terang kepada Lucy bahwa dia merindukannya. Lucy menyarankan agar Saru terbuka dan mengatakan apa yang selama ini dia lakukan. Dan dia menyuruh Saru agar pergi menemui ibunya karena kondisi ibu sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Saru menemui sang ibu. Singkat cerita, sang ibu mengatakan latar belakang dirinya dahulu. Dia memiliki seorang ayah pemabuk. Saat dia berdiri di belakang rumah, dia seperti terbayang akan seorang anak berkulit coklat yang membuatnya bahagia, tenang, yang tak pernah dia rasakan sama sekali. Ibunya berkata dia bisa memiliki seorang anak daripada harus mengadopsi Saru dan Mantos. Namun dia lebih memilih memberi kesempatan kepada anak telantar lainnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia membutuhkan Saru. Saru pun termenung dan tak dapat berkata-kata. Saru menemui Mantos di rumahnya dan meminta maaf lalu pergi. Ya, pada saat itu Mantos sedang tertidur. Rasa putus asa telah menyelimuti Saru, di mana dia menyabut semua gambaran pencarian yang ada di dinding rumahnya dan terduduk lemas. Saru mencari di Google Earth di luar wilayah atau jangkauan yang selama ini ia tandai, jauh dari tandanya, dan justru dia malah menemukan tempat-tempat masa kecilnya, hingga dia menemukan rumahnya yang selama ini dia cari.
Saru menemui Lucy dan mengatakan bahwa dia menemukan tempat tinggalnya dahulu dan meminta Lucy agar menunggu dirinya. Keesokan hari, Saru menunjukkan semua pencariannya dan berterima kasih kepada sang ibu. Bukan tidak bersyukur, dia sangat bersyukur karena selama ini dia telah dirawat dan dianggap anak sendiri. Dan ibunya juga berharap semoga Saru bisa menemukan ibunya di tempat itu. Adegan beralih ke Kanwa, sebuah daerah di India pada tahun 2012, memperlihatkan perdesaan kecil tempat Saru bersama ibunya. Dia mendatangi rumah lamanya, di mana itu telah menjadi kandang kambing. Dia bertanya kepada orang di sana bahwa itu dahulunya adalah rumahnya, dan ibunya bernama Kamla dan kakaknya bernama Gudu serta adiknya bernama Sekila. Sontak orang itu terdiam dan menyuruh Saru mengikutinya, dan tak lama Saru pun bertemu kembali dengan ibunya. Tangis pun pecah di antara mereka. Ibunya tak percaya bahwa anaknya yang telah hilang berhasil kembali, dan diperlihatkan Sekila yang sudah menjadi seorang gadis. Saru bertanya kepada ibunya di mana sang kakak, yaitu Gudu. Ternyata sang kakak telah meninggal ditabrak oleh kereta api. Makanya dia tak kembali ke stasiun di awal film. Di akhir film, Saru berterima kasih kepada Sue dan John yang telah merawatnya. Dia tak akan lupa pada jasa mereka selama ini. Saru mengatakan kepada orang tua angkatnya bahwa walaupun ternyata kini dia bisa bertemu kembali dengan orang tua aslinya, ikatan yang telah mereka jalin selama ini tak akan berubah. Di mana setelah 20 tahun berlalu, Saru baru menyadari bahwa dia salah menyebutkan namanya, di mana namanya adalah Seru dan bukan Saru, yang berarti singa. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Saya Opal Saputra beserta yang lainnya pamit. See you next content. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas. Jangan lupa subscribe biar kreatornya makin semangat.